ini aku mau muntah ya. Baru aku bilang sama orang ini. Ngapain kakak masuk gereja? Ada yang ngundang? Ada yang nyuruh masuk? Sayang kali loh dok, seharusnya dokter itu nggak usah kabur. Kata dokter memuntah ya itu pertanda dalam diri dokter itu ada sesuatu. Entah ada kuntil anak yang ikutin dokter. Tolong dulu kak, buka dulu matamu lebar-lebar, selebar gini. Gak usah kau jauh-jauh membahas agama orang, membahas negara orang. Itu loh, agamamu di negaramu sendiri. Membela agama apapun, aku Islam ya guys. Tapi untung ya, kebanyakan ya aku kenal dari pengalaman aku pribadi ya, nggak ngomongin siapapun aku tuh banyak temen yang Kristen, mereka tuh nggak kayak gitu loh sifatnya, bahkan kadang. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi bersama saya di channel Lihat Official. Kita kembali untuk mereaction beberapa tanggapan terkait kasus yang baru saja terjadi, yaitu video viral seorang dokter, seorang ibu-ibu bersama rekannya yang masuk ke dalam gereja dan memberikan narasi yang kurang baik ketika dia keluar gereja atau ketika dia menceritakan ulang apa yang dia saksikan di dalam gereja. Dan itu menjadi perdebatan di media sosial. Ada yang banyak yang marah, geram, dan memberikan respon-respon yang negatif. Tapi ada juga yang merespon dengan positif, dalam arti bukan membela tetapi justru memberikan sudut pandang yang berbeda, yaitu tentang bagaimana orang Kristen menanggapinya, teman-teman. Nah, dalam video ini ada dua sudut pandang yang berbeda. Mereka menanggapi. Ada yang ya natural, dalam arti marah, tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh ibu ini atau memberikan teguran. Tapi ada juga yang menyampaikan dari sudut pandang yang berbeda. Supaya tidak salah paham, mari kita langsung aja menonton video ini dulu sampai selesai. Lagi viral, dua mbak ini tuh lagi keluar negeri guys. Dia masuk ke gereja dan dia tuh ngomong bikin konten, katanya gerejanya tuh bau lah, bau teong lah, bau, intinya bau seperti itu. Dia masuk ke gereja tuh, kayak gereja itu tuh kayak gereja berapa ratus tahun gitu loh. Dan dibikin konten, dan kontennya tuh viral. Gini ya mbak ya, kalau kita masuk tempat ibadah, apapun itu deh bentuknya, dalamnya tuh nggak usah diomong gitu loh. Coba bayangin aja mbak, kalau seandainya agama lain, terus dia bikin video yang sama gitu loh. Seandainya dia masuk masjid ya, mbaknya kan pasti Islam ya. Masjidnya ini, apa nggak heboh tuh? Apa nggak heboh? Untung ya agama yang diomongin itu, gereja itu, mereka orangnya tuh kayak nyantai gitu loh. Kayak bukan nyantai sih, sebenarnya juga nggak suka tempat ibadah di olok-olok seperti itu, nggak ada yang suka. Tapi untung mereka tuh punya jiwa kasih ya. Which is guys, ini aku nggak membela agama apapun, aku Islam ya guys. Tapi untung ya, kebanyakan ya aku kenal dari pengalaman aku pribadi ya, nggak ngomongin siapapun aku tuh banyak temen yang Kristen, mereka tuh nggak kayak gitu loh sifatnya. Bahkan kadang ya, apa ya namanya ya, kadang ya kalian tahu kan emang ada agama lain yang perang duololo. Ini coba bayangin aja kalau seandainya ada orang non agama apa deh selain Islam masuk ke masjid, terus dia ngolok-ngolok tuh dan ngina dalamnya, apa nggak udah jadi perang dunia ke-10 ke-20? Gimana caranya dua orang itu seandainya yang bikin konten tuh harus masuk penjerong? Mbak ini masuk penjerong nggak? Enggak kan? Minta maaf nggak? Untuk saat ini sih nggak minta maaf ya. Maksudnya tuh janganlah jadi manusia tuh yang seperti itu namanya egois banget itu, egois, selfish, nggak bagus gitu loh. Apapun itu, kalau kita masuk ke suatu tempat, ya kalau seandainya kita nggak suka ya jangan diomong, apalagi itu tempat ibadah gitu loh. Nggak semua orang itu harus sesuai seekspektasi sama apa yang kita mau gitu loh. Ngerti kan? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung gitu loh. Janganlah sampai bikin, apalagi dibikin konten tadi masuk ke gereja bau ini, nggak kuat aku lari ya. Janganlah kayak gitu. Jadilah contoh manusia yang baik gitu loh. Apalagi udah terkenal ini loh, terkenal loh. Kalau orang, gimana cara ngomong ya, apa susah sih kalau kita tuh udah buruk rupa, janganlah buruk sifat juga gitu loh. Seenggaknya kalau buruk rupa tuh sifatnya diperbaiki gitu loh. Janganlah sampai seperti itu. Bukan berarti mbak tadi jelek, tapi janganlah sampai kayak gitu loh. Ini aku yakin, aku berani menjamin. Coba kalau yang bikin konten ini agama lain, terus dia ngomong tentang masuk ke masjid, mungkin udah jadi peyek kayaknya. Aku yakin banget itu. Cuman untung ya orang-orang agama, setahu aku ini ngomongin teman aku yang Kristen tuh, mereka tuh penuh kasih gitu. Mereka tuh mengasihi, mereka memaafkan lah. Jadi
ya enggak, tapi ini aku enggak membenarkan untuk seperti itu gitu loh. Janganlah menghina ibadah orang lain, janganlah menghina tempat orang lain, apapun itu biarin aja. Kalau kita nggak mau ya nggak usah masuk, nggak usah dini. Seandainya ada kelainan di dalam, ya udah nggak usah diomong gitu. Mungkin orang tuh beda-beda gitu loh. Nggak semua orang tuh harus seperti ya, oh ya harus ini, harus ini, harus ini. Contoh nih, aku tidak membenarkan nggak cebok, boleh kan nggak cebok, tapi aku juga nggak bisa maksa untuk mereka seperti aku cebok, nggak bisa maksa seperti itu karena opini pendapat orang, setiap karakter apa sih namanya, culture, adat istiadat orang tuh berbeda guys. Kita nggak bisa maksa orang tuh harus seperti kita atau kita harus seperti mereka. Mau nggak seandainya kamu dipaksa, kamu nggak doyan makan apa namanya, blimbing, kamu dipaksa makan blimbing, mau nggak bisa seperti itu. Kamu biasa makan nasi suruh makan roti tiap hari, bisa nggak bisa. Jadi kita nggak bisa memaksa kehendak harus seperti yang kita mau. Apalagi kita nggak mau dikritik tapi kita suka ngeritik orang lain gitu, nggak mau nyenggol agama kita tapi kerjanya nyenggol agama lain terus. Janganlah kayak gitu. Jangan jadi manusia tuh yang nggak ada otak gitu. Otak tuh dipakai buat mikir. Makanya Tuhan tuh nyiptain manusia tuh paling sempurna ketimbang hewan yang lainnya. Karena hewan tuh, semua binatang tuh punya otak guys. Bedanya mereka tuh pakai insting aja. Kalau kita kan pakai untuk mikir kayak gitu. Ya teman-teman, kalau melihat apa yang ditanggapi oleh Ratu Jengkol ya, itu nama akunnya ya, Ratu Jengkol. Nama aslinya nggak tahu. Teman-teman, dia menanggapi bahwa ya kalau apa yang disampaikan oleh ibu ini justru memicu pertengkaran antar umat beragama teman-teman ya. Bukan masalah bagaimana dia masuk gerejanya, tapi lebih kepada bagaimana dia mengonteningnya gitu loh, membuat konten dari hasil atau istilahnya kayak vlognya dia lah. Itu. Nah, dia menarasikan dengan cara-cara yang bagi kita semua itu sudah suatu hal yang tidak baik, sehingga banyak orang yang menafsirkan bahwa itu sudah sebagai penistaan. Tapi apakah itu penistaan atau enggak? Ya nanti bisa kita tanggapi. Saya tanggapi nanti di terakhir. Mari kita menonton selanjutnya. Ngapain kakak masuk gereja? Ada yang ngundang? Ada yang nyuruh masuk? Biasanya kalau orang masuk gereja terus tiba-tiba dia muntah-muntah, itu tandanya ada iblis di hatinya kak. Biasanya kayak gitu. Iya betul. Ya kayak kakak ini muntah-muntah kan. Coba periksa hati kakak. Siapa tahu ada iblis di situ. Kakak kan seorang dokter, ya kan? Dosen pula. Bisa lah bikin kata-kata yang lebih halus. Janganlah pakai kata-kata kayak gitu. Bikin otak nih menari-nari. Nih nasihatku ya kak. Setelah ini jangan pernah lagi masuk gereja ya. Siapa tahu nanti pas kakak masuk gereja, tahu-tahu kakaknya mati di situ. Kita pula yang disalahkan, gereja pula yang disalahkan, ya kan? Banyak kayak gitu kak, banyak. Lagian ya kak, itu bukan ruqyah kak, bukan ruqyah. Beda jauh. Coba lagi dibalik lagi nih. Ada orang Kristen masuk masjid, tiba-tiba kita bilang kayak gitu. Muntah-muntah kami setelah masuk masjid, kami bilang. Apa nggak langsung di demo? Nggak demo. Tapi ya udahlah ya kan. Meskipun kami sakit hati ya kak ya, tapi tetapnya kami maafkan. Itulah kelemahan kami kak. Ya kan? Tolong dulu kak, buka dulu matamu lebar-lebar, selebar gini. Gak usah kau jauh-jauh membahas agama orang, membahas negara orang. Itu loh, agamamu di negaramu sendiri. Banyak santri yang kena pelecehan. Banyak santri-santri yang berbuntingan dibikin ustadz-ustadz itu, kiai-kiai itu, tahu kau ya. Banyak kali santriwati, santri laki-laki perempuan itu yang dibikin kayak babi, dikasih makanan disepak-sepak. Biar tahu kau ya. Udah, urus dulu agamamu, urus dulu imanmu. Oke, jadi jangan terlalu melihat keburukan orang lain. Setidaknya berkacalah kau dulu di kaca, kayak mana sebenarnya dirimu sendiri. Oke, kalau enggak menampung kaca itu, berkacalah kau di air yang keruh. Jangan kau semut di mata orang lain nampakmu, tapi gajah di matamu nggak nampak kau ya. Malu kau predikat dokter tapi inimu. Sayang kali loh dok, seharusnya dokter itu nggak usah kabur. Kata dokter memuntah ya itu pertanda dalam diri dokter itu ada sesuatu. Entah ada kuntil anak yang ngikutin dokter, entah ada setan yang ngikutin dokter ya kan. Supaya setan-setan itu, supaya kuntil anak itu atau apalah itu yang dalam dirimu itu kabur, nggak ngikutin dokter lagi. Itu makanya tadi dokter tuh mau muntah, mau keluar hantu-hantu dalam dirimu itu dok. Supaya ya dirimu itu makin bersih dokter ya.
lain kali kalau misalkan dokter masuk gereja ya, ada kayak rasa-rasa mau muntah gitu, nggak usah kabur ya. Itu berarti yang dalam dirimu itu, yang nggak bagus dalam dirimu, dalam jiwamu, dalam hatimu itu mau keluar. Karena kan seton, hantu ya, atau iblis gitu yang masuk ke ruangan yang suci itu ya, dia nggak terima, dia kepanasan, dia rasa dia mau keluar, mau berontak dari dalam dirimu. Seharusnya lain kali ya dok, kayak gitu, nggak usah keluar ya dokter ya. Ya dokter yang cantik, ya dokter yang cantik ya, nggak usah keluar ya, biarkan aja, biar dibersihkan dirimu itu, jiwamu itu, ragamu itu, biar dibersihkan dari hal-hal yang tidak bagus gitu loh dokter. Tidak semua orang yang berpendidikan itu otaknya di kepala ya, dan tidak semua dokter itu otaknya juga di kepala. Ada juga di lubang pantat ayam, ada juga di telapak kaki, ada juga di lutut. Artinya seorang dokter nih ucapannya menghina agama orang lain. Katanya dia masuk ke gereja dan dia mau muntah-muntah. Kan kalau setan putar kan, kalau masuk gereja kan pasti kayak cacing kepanasan, mau muntah-muntah, mau berak. Itu kan setan kelakuannya. Dia udah kerasukan setan yang bertanduk 10, makanya dia mau muntah-muntah melihat orang yang lagi misa di gereja situ. Gimana negara kita mau berkembang? Dosennya aja gini, otaknya masih di lubang pantat ayam. Tidak menghormati agama orang lain. Agamamu agamaku, agamamu agamaku. Gitu. Kalau apalagi kamu kamu masuk sendiri ke gereja orang lain. Dosen di mana sih ini? Halo, untuk dokternya, mohon maaf saya izin stis video dokternya. Di dalam video tersebut, dokter mengatakan aku masuk ke gereja kayak seperti ruqyah dan kayak dibacakan beberapa ayat Alkitab gitu ya. Di salah satu gereja di tempat dokter berada gitu ya. Nah, ini yang saya mau informasi kepada dokter ya. Gini ya, dok, izin sebelumnya. Kami, umat Kristen atau umat Katolik, tidak pernah yang namanya menyuruh Anda masuk ke gereja kami. Bahkan ada statement Anda yang mengatakan Anda kayak pengen muntah. Itu urusan Anda, Mbak. Tapi kami tidak pernah memaksakan Anda untuk masuk ke gereja. Ya, itu yang kamu bilang itu ruqyah bukan ruqyah. Ya, itu satu ya, Dok ya. Dan yang kedua, kalau dibilang Anda pengen muntah, bagaimana dengan kami yang setiap harinya kami mendengarkan kumandang azan 5 kali? Apakah kami muntah? Tidak, kami tidak muntah. Tetapi kami justru mendoakan kalian, gitu. Mendoakan saudara-saudara Islam. Tapi kok statement Anda itu ya dok ya, yang mengatakan aku terdiam dan ingin muntah. Kok bisa ya dok ya Anda mengatakan seperti itu? Hati-hati dok. Saya justru mengajarkan dokter untuk berdoa ya. Dokter mengatakan ingin muntah, tapi saya doakan dokter supaya satu saat nanti dokter akan dipakai Tuhan. Terima kasih dokter sebelumnya. Mohon maaf saya izin stop videonya. Ya tentu saja apa yang mereka sampaikan ini ya mewakili banyak orang ya, mewakili para netizen, apalagi di Indonesia ini mewakili orang-orang Katolik, orang Kristen terkait apa yang disampaikan oleh ibu ini, apa yang dia lakukan dalam videonya teman-teman ya. Karena memang tanggapan mereka ini bisa jadi ada benarnya, bisa jadi juga enggak, hanya kan penafsiran gitu semata. Nah, pada video berikut ini kita akan menonton bagaimana pendapat yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh banyak orang atau isi hati dari banyak orang. Langsung aja kita ke video-videonya. Warga negara yang baik, literasi kita itu perlu ditingkatkan dari waktu ke waktu dan gitu tidak akan pernah selesai gitu ya. Nah, video yang saya stitch ini ramai diviralkan gitu ya, seolah-olah si mbak ini, perempuan ini melakukan semacam pelecehan terhadap keyakinan umat Katolik. Nah,
mari kita lihat apa yang sebenarnya perlu kita pahami dari berita yang diviralkan seolah-olah si mbaknya ini, dokter ini gitu ya, seolah-olah menghujat keyakinan orang Katolik. Jadi si mbak ini membuat video. Dia mengatakan serem karena dia masuk ke gereja dan kebetulan itu gereja Katolik di Manchester katanya. Lalu dia mengatakan bahwa dia serasa diruqyah ketika masuk ke dalam gereja itu dan melihat ada sejenis ritual gitu ya, mungkin ibadah gereja di dalam situ yang dia mungkin tidak paham karena dia orang muslim gitu, dan dari praktek itu dia melihat seperti seolah-olah sedang ruqyah, jadi dia merasa mau muntah gitu ya, dia merasa ada ketidaknyamanan melihat praktek itu. Nah, lalu banyak orang yang menghujat dia. Nah, mari kita lihat apa yang sebenarnya mungkin terjadi. Jadi si mbak ini pergi liburan ke Manchester, mungkin mau ke tempat Manchester United dan lain sebagainya, nggak tahu. Nah, dia lalu mampir ke sebuah gereja karena dia katanya biasa mampir ke gereja, dan kebetulan gereja di Manchester ini kalau saya lihat dari cerita dan gambar yang kemudian ada gitu ya, saya sampai telusuri untuk bisa merespon, tampaknya mbaknya ini pergi ke gereja katedral di Manchester yang memang merupakan objek wisata, kurang lebih kayak Istiqlal dan katedral di Jakarta lah. Nah, dia masuk ke dalam dan menurut dia di dalam gereja itu selain dia melihat-lihat ornamen-ornamen gerejanya, arsitekturnya, dia melihat ada sekelompok orang yang berdoa gitu ya. Dan sepertinya karena dia adalah orang muslim gitu ya, seorang muslimah, tentu dia tidak tahu apa yang dilakukan di gereja itu. Nah, saya mencoba mencari informasi dari berbagai pernyataannya. Dia melihat seperti ada recikan air dan lain sebagainya. Lalu kemudian dia mengatakan ada ruang di ruang kaca. Nah, di gereja katedral Manchester itu, ya kalau memang benar gereja katedral Manchester, memang di belakang altarnya itu ada ruang chapel ya, kapel kecil. Jadi kalau umat misalnya tidak banyak, hanya misa seperti harian gitu ya, macam ibadah harian, biasanya di kapel itu gitu ya, kecil kalau sejumlah kecil. Kalau yang di depan altar, bangunan gereja utama itu kalau mungkin di misa hari-hari besar, hari Minggu dan lain sebagainya. Nah, barangkali dia melihat ibadah di dalam gereja itu yang mungkin ada percikan air dan lain sebagainya. Penggunaan air di dalam gereja Katolik itu biasanya pertama itu kalau dia untuk baptisan. Nah, tentu yang dia lihat itu kalau bukan baptisan ya, mungkin saja adalah ya ritual atau ibadah yang menggunakan percikan air. Dalam kebiasaan di gereja Katolik, kalau orang sedang ibadah biasanya ada semacam bagian kemudian percikan air yang dilakukan kepada umat sebagai pengingat. Nah, sebagai pengingat untuk mereka ingat baptisannya. Nah, kalau kayak macam orang muslim itu kalau datang ke masjid dia membersihkan diri ya, pembersihan diri sebelum beribadah. Nah, kalau dalam gereja Katolik penggunaan air selain untuk baptis biasanya kadang-kadang ada di reciki begini, itu ke seluruh umat gitu ya. Kalau baptis itu kan hanya personal gitu ya. Itu biasanya untuk mengingatkan tanda baptisan. Nah, kalau si mbaknya ini kemudian menganggap itu eksorsisme, ya tentu saja tidak. Karena eksorsisme tidak dilakukan secara terbuka gitu ya. Kalau mbaknya datang ke gereja di Manchester begitu ya, terus tiba-tiba melihat ritual eksorsisme misalnya, pasti tidak mungkin. Karena eksorsisme itu sifatnya privat ya. Sama seperti orang di ruqyah itu kan tidak akan dilakukan secara terbuka kan. Malu dong kalau misalnya orang di ruqyah terbuka. Pasti privat atau minimal dengan keluarganya saja. Jadi sebenarnya si mbaknya ini tidak sedang melakukan penghinaan gitu ya. Sebenarnya dia ingin mengatakan seperti sedang diruqyah loh, aku mau muntah. Jadi kalau dalam posisi itu sebenarnya seolah-olah si mbaknya ini yang sedang kesetanan dan sedang ada gangguan sampai dia merasa mau muntah ketika ada proses yang dianggap sebagai ruqyah gitu. Jadi positive thinking saja, ini adalah sebuah pemahaman yang mungkin tidak ditangkap oleh si mbaknya gitu ya. Dia tidak mengerti, dan sebagai saran untuk si mbak dokter ini, kalau lain kali misalnya ke sebuah tempat ibadah orang lain, barangkali bisa direkam juga videonya, sehingga ketika orang bilang, oh kalau dikatakan oh ini ruqyah, orang bisa memberikan feedback, oh bukan ruqyah maksudnya ini begitu. Cuman karena si mbaknya cerita tidak ada videonya, kita nggak bisa menilai gitu ya. Ada orang menganggap itu baptisan gitu ya. Saya kira bukan baptisan ya. Kalau yang disambut oleh si mbaknya ini mungkin bukan baptisan, karena kalau dibaptis itu tentu tidak akan ada kesan seperti ya ada sesuatu yang lain gitu ya. Bisa jadi itu hanya mungkin percikan air atau bisa pemberkatan sesuatu, kita nggak tahu, yang menggunakan instrumen air gitu ya. Jadi sebenarnya ini sesuatu yang baik untuk kita saling belajar gitu ya. Tapi kata-kata muntah di situ tidak dimaksudkan muntah melihat gerejanya ya, tetapi dia ingin menggambarkan seperti ketika masuk ke dalam gereja itu dan melihat ada sebuah ritual, mungkin dalam perspektif dia seperti wah ini apa ya gitu ya. Sama saja kan ada banyak orang-orang Kristen yang juga ketika melihat orang-orang yang berjilbab dengan menutup sampai cadar begini kan kadang-kadang juga pikirannya kemana-mana gitu ya, ngelantur kan. Bisa jadi itu seperti itu, tapi itu tidak dimaksudkan sebagai sebuah penghinaan ya. Mari kita jernih melihat dan menilai setiap pernyataan itu secara utuh. Jangan lihat sepenggal-sepenggal sehingga kita kehilangan gagasan dari sebuah konten. Salam kebaikan dan mari kita meningkatkan terus literasi kita.
Saya setuju bahwa ibu ini sebenarnya memang dari awal dia tidak sedang bermaksud menjelek-jelekan gereja hanya karena kata-kata muntah. Tapi lebih kepada memang narasinya betul bersalah. Tetapi apakah dia bertujuan seperti itu? Bagi saya sih enggak dalam menafsirkannya ya. Tentu kalian berbeda, kalian boleh setuju, kalian boleh tidak setuju. Bahkan di video Bapak ini saya lihat komentar orang itu banyak sekali. Nanti salah satunya, mari kita tonton ada 2 video yang saya ambil yang dia menanggapi orang-orang yang berkomentar dengan dia. Jadi gimana kalau sebaliknya Bang? Apakah mereka bisa menerima edukasi Abang juga? Saya pribadi sebagai Kristen tidak masalah sih sama dia. Hanya menunjukkan sikap bahwa kalau dia itu belum tahu apa-apa dan sebaiknya menghormati sehingga tidak mengucapkan sesuatu yang menyakiti perasaan orang lain. Dari si Hasibuan. Terima kasih ya untuk Hasibuan. Jadi bagaimana sebaliknya? Sebaliknya itu sebenarnya seperti apa? Nah ini problemnya ya, warga negara yang baik. Hanya karena satu orang Muslim tidak berarti satu orang Muslim ini mewakili seluruh Muslim. Kalau hanya karena satu kampung orang Kristen, tidak mewakili seluruhnya orang Kristen. Jadi maksudnya begini, kalau sebaliknya itu bagaimana sih yang dimaksud? Apakah maksudnya kalau misalnya orang Kristen yang keliru bicara soal Muslim, lalu mereka apakah mendengar gitu kan? Susah untuk dijawab seperti ini. Karena begini, problem masyarakat kita itu literasinya. Ya. Jadi literasi masyarakat kita itu bisa dibilang rendah menurut UNESCO. Jadi cara kita menangkap informasi, cara kita memahami konten seringkali itu keliru karena literasi yang rendah itu. Dan itu bisa terjadi berbeda-beda. Misalnya kalau kita sebut masyarakat literasi masyarakat kita rendah menurut UNESCO. Nah, tidak berarti bahwa seluruh masyarakat juga. Artinya ada juga masyarakat itu yang cerdas. Sehingga kalau kemudian di satu tempat ada orang yang katakanlah sumbu pendek begitu ya, mudah dibakar, mudah cepat emosi menangkap sebuah informasi yang sebenarnya tidak dimaksudkan begitu, di tempat lain belum tentu begitu. Bisa jadi yang disebut literasi yang rendah itu ada di satu tempat itu, di tempat lain bisa jadi literasinya baik. Nah itulah gunanya ya viti-viti saya itu mendorong kemampuan teman-teman untuk menangkap sesuatu itu dengan lebih jernih, dengan lebih baik begitu ya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman kita dari luar Kristen yang sumbunya pendek juga misalnya, ya itu realitas dan kita harus dorong supaya mereka itu ya sumbunya panjang. Sama seperti juga teman-teman Kristen yang sekarang emosi kan ke mbaknya itu kan. Kan sebenarnya sumbu pendek itu ada di mana-mana. Ya tidak mengenal agama, tidak mengenal suku ras dan lain sebagainya. Hampir semua kita masyarakat Indonesia itu ya adalah ya kelompok masyarakat yang disurvei dalam pemahaman terkait tingkat literasi itu gitu. Jadi tingkat literasi itu nggak mengenal kamu agamanya ini, kamu sukunya ini, kamu kampungnya ini, enggak. Ya, buktinya sumbu pendek dan yang emosi itu yang banyak yang Kristen itu juga kan. Jadi di mana-mana di setiap agama itu ada, makanya ayo kita sama-sama meningkatkan pemahaman kita. Misalnya begini, untuk melihat apakah dia itu melecehkan keyakinan orang Katolik misalnya. Saya sebagai orang Katolik gampang saja melihatnya. Amati setiap ceritanya itu. Kan dia bilang, itu tadi misa ya? Enggak, kayaknya bukan misa, itu beda itu katanya. Nah, berarti kan dia sebenarnya juga punya pengalaman beberapa kali untuk ke gereja Katolik gitu kan. Dan dia juga menjelaskan kalau dia bilang tuh kayak ruqyah. Dan kalau kalian paham ruqyah itu kan metode pengobatan spiritual dalam keyakinan teman-teman Muslim gitu ya. Nah, kalau disebut di gereja itu seperti di ruqyah, ya berarti ya di gereja itu ya berarti sedang dilakukan praktek penyembuhan, kurang lebih begitu. Ketika dia merasa kayak di ruqyah, berarti dia sebenarnya menempatkan dirinya sebagai orang yang punya penyakit. Nah, dalam hal ini kan itu logika yang sederhana. Dia mengatakan kayak di ruqyah aku mau muntah. Itu bukan dia muntah karena lihat gereja atau lihat pastor atau lihat siapa. Dia merasa mau muntah karena seperti seolah-olah mau diruqyah, seolah-olah dia ada setan dalam dirinya gitu loh. Jadi kalau kita menangkap dengan baik kata-kata dan ceritanya, kita akan paham gitu ya. Nah, kalau kemudian soal pilihan katanya mau muntah segala macam, harus dilihat jangan muntahnya, apa yang ada di belakang dan di depan kata muntah itu. Harus dilihat secara utuh. Saya sebelum membuat video itu sampai saya cari ya video-video gereja Manchester apa sih yang disebut dengan ruang kaca, karena kan penggalan-penggalan informasinya kan memang terpotong ya. Jadi saya sampai mencari tahu tuh ke YouTube dan melihat oh memang di balik altar di gereja Manchester City itu, gereja Katoliknya itu katedral itu, karena ada gereja Katolik banyak kan di sana. Memang ada ruang kaca itu sekat gitu ya, dan di belakangnya itu ada kapel atau ruang ibadah kecil juga gitu. Bisa jadi yang dimaksud itu. Nah, saya berkomentar itu sampai harus mencari tahu sebelum saya kemudian ya mengomentari dari kontennya si mbaknya itu. Jadi kalau orang Batak gitu ya, orang Batak itu kan ada bilang jumolo ni dila asa di dok hata. Jadi
kita harus mencecap-cecap dulu sebelum menyampaikan sesuatu, mencecap lidah kita dulu sebelum menyampaikan sesuatu. Sama seperti kita mau sharing tentang komen kita terhadap si mbaknya itu, ya kita saring dulu informasinya baru kita sharingkan. Gitu. Nah itu bagian dari usaha kita untuk menjaga situasi dan juga meningkatkan literasi kita sendiri, ya. Jadi kalau si mbaknya itu ada misalnya situasi seperti ini, baik juga dia menjelaskan konteksnya, ya. Baik juga dia minta maaf kalau memang banyak orang yang keliru menangkap maksudnya dia, dan menjelaskan bahwa ya apa yang disampaikan itu adalah karena keterbatasan pemahaman dia, dan kalau dia menyebut memuntah itu bukan karena gereja atau praktek ibadah di gereja itu, tetapi karena dia merasa kayak di dalam dirinya sendiri gitu ya, ada problem dengan apa yang dia lihat itu. Dan nggak apa-apa minta maaf itu juga tidak harus karena salah gitu kan. Dan kita juga harus sekali lagi dalam respon sesuatu harus dengarkan utuh dari awal dia cerita sampai ke akhir. Kalau ingat pelajaran bahasa Indonesia dulu, ada pelajaran penting tentang menemukan gagasan pokok dalam sebuah cerita. Misalnya dia cerita begini-begini, gagasan pokoknya apa? Nah sebenarnya itu inti pembicaraan apa yang mau ditangkap dari sekian panjang kontennya itu. Gitu ya. Salam, Tuhan berkati. Yang bilang ayatnya random, ayat random itu kayak mana bang? Dari Bayu DWTR. Terima kasih ya Mas Bayu. Saya nggak tahu Mas Bayu keyakinannya apa. Tapi kalau yang dimaksud dalam video itu ada bagian terakhir itu yang mbaknya itu, yang satu lagi temennya gitu ya. Nggak tahu tuh kayaknya ada bacaan ayatnya random itu. Nah itu karena kita sebagai seseorang yang tidak mengetahui keyakinan orang lain, kadang-kadang kita menduga-duga. Nah dalam konteks si dokter dan temannya itu mengunjungi gereja Katolik di Manchester itu, mereka melihat sebuah praktek ibadah yang mungkin digelar oleh umat Katolik di sana. Mereka kan menduga-duga dari perspektif mereka. Jadi kalau dibilang ayat-ayat random, bisa jadi karena mereka kadung mempersepsikan seperti cara berpikirnya teman-teman Muslim. Dan it's okay gitu, karena kalau mau jujur di Katolik itu dalam ibadahnya nggak ada yang random-random gitu ya. Kalau di Katolik itu bacaan itu ya kitab suci itu sudah didesain punya siklus dia 3 tahunan ya. Jadi kalau di gereja Katolik ada namanya 3 tahun masa bacaan kitab sucinya. Jadi ada tahun A, tahun B, tahun C. Yang itu diatur sehingga dalam 3 tahun seandainya orang Katolik membaca rutin, ada kalender liturginya yang mengatur bacaan-bacaan harian itu. Kalau sepanjang umat Katolik itu mengikuti 3 tahun kalender, tahun A, B, dan C, ya mereka sudah khatam membaca seluruh kitab suci dalam 3 tahun dengan membaca bacaan-bacaan yang ada di setiap harinya. Ya, setiap hari itu dibagi dalam 3 bacaan. 2 bacaan berasal dari kitab suci yang tidak termasuk Injil, lalu 1 bacaan yang termasuk Injil. Nah, jadi buat teman-teman Muslim yang mungkin tidak paham, Injil itu bukan seluruh kitab suci orang Katolik atau Kristen. Injil itu hanya ada 4 ya di dalam kitab suci umat Kristen itu. Yang lainnya ya kitab suci gitu. Tapi Injil sendiri itu hanya 4. Ya, jadi ini supaya memahami terminologi Injil gitu ya di dalam keyakinan teman-teman Kristen. Nah, jadi kalau terkait dengan yang mereka lihat lalu mereka anggap itu seperti ruqyah dan lain sebagainya, mungkin saja mereka sebut ayat-ayat random karena mungkin dalam praktik ruqyah mungkin ada kali ya bacaan-bacaan yang dibuat random begitu, saya nggak tahu. Tapi dalam ibadah umat Katolik, kalau dia hari Minggu biasanya ada 3 bacaan ya, yang tadi saya sebut di kalender liturgi itu dibacakan semua. 2 bacaan kitab suci non Injil, lalu 1 bacaan Injil. Kalau dia misa biasa, hari-hari biasa, maksudnya di luar hari Minggu, biasanya yang dibacakan 1 saja bacaan kitab suci non Injil, lalu 1-nya Injil. Nah, dalam ibadah-ibadah yang lain bisa saja ada ayat-ayat, tapi itu tidak random ya. Misalnya dalam doa rosario gitu ya, rosario itu yang ada kalau di Muslim mungkin seperti tasbih gitu ya, sarana untuk berdoanya itu ada juga ayat-ayat yang dibacakan, tetapi itu tidak random, itu sudah ada peristiwa-peristiwa yang diperingati, dan itu ada ayat-ayatnya yang itu sudah sepanjang tahun template begitu gitu ya. Jadi kalau yang dimaksud random itu kita tidak tahu persisnya yang dimaksud mbaknya. Dia kan hanya menduga. Sebagai seorang muslimah mereka mencoba mengambil terminologi atau pemahaman terhadap ibadah orang lain menurut apa yang mereka biasa punya di agama mereka. Jadi itu mungkin bisa membantu untuk menjelaskan itu ayat yang random yang mana. Kalau misalnya melihat videonya ketika dia datang ke gereja itu ya, sebenarnya kalau teman-teman yang Katolik pasti tahu. Ya, dalam bahasa Inggris ada doa yang dilantunkan, itu doa kemuliaan ya kalau di dalam orang Katolik. Dalam bahasa Indonesia, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Nah, jadi kalau doa itu ada dilantunkan, kalau memang itu bukan misa, ya bisa jadi itu doa-doa yang umum seperti devosi. Bisa jadi itu mungkin ada lagi momen kelompok orang berdoa rosario ya, sehingga mereka berpikir
Apakah kalau lihat ada orang yang lagi metik-metik kayak kalung rosario begitu seperti tasbih itu, ya mungkin itu dua rosario. Tapi kan yang disebut kemarin itu kan ada percikan air dan lain sebagainya. Kalau ada percikan air, kita nggak tahu. Apa jangan-jangan memang bisa jadi ada baptisan anak, misalnya baptisan orang tertentu di kapel kecil itu, gitu kita nggak ngerti. Tapi secara prinsip datang ke tempat ibadah orang lain untuk belajar mengenal sejarah, mengenal juga mungkin sisi spiritualitas dari keyakinan yang berbeda, itu nggak keliru ya teman-teman ya. Yang penting bahwa kita datang dengan sikap hormat ke tempat itu, dan kita mau belajar untuk melihat perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita. Sehingga dengan kita belajar perbedaannya, kita bisa menghormati satu sama lain. Misalnya kalau saya sudah tahu bahwa teman muslim saya misalnya tidak bisa makan makanan yang haram, maka saya kan sudah tahu di rumah saya itu sebaiknya saya tidak makan makanan haram atau menyediakan makanan haram sehingga mereka tetap bisa nyaman datang ke rumah saya. Kalau saya misalnya kadang-kadang gitu ya, kalau saya itu setiap ada momen begitu untuk keponakan saya, kadang-kadang saya belikan sajadah gitu, saya berikan sebagai hadiah gitu. Jadi karena kita tahu, karena ada perbedaan-perbedaan dan juga ada kesamaan-kesamaan yang tetap bisa kita pelihara tanpa harus memaksakan kita menjadi sama gitu. Salam. Ya, kalau dikembalikan, kalau orang Kristen yang melakukan hal itu, ya betul sih. Memang kalau orang Kristen yang melakukan hal yang sama, pasti akan didemo besar-besaran, pasti akan digugat, pasti ada hal-hal yang diperlakukan untuk dia. Bagi saya secara pribadi, kalau ada orang berbuat jahat kepada kita, masa kita membalas kejahatan dengan kejahatan? Memang betul boleh melewati jalur hukum, tapi untuk mengata-ngatai dia, untuk marah dengan berlebihan, bagi saya sih sudah nggak baik juga. Mengampunilah gitu. Saya tidak menyuruh orang untuk semua mengampuni, tapi bagi saya ya saya mengampuni dia gitu. Yang penting dia mau berubah dan dia tidak mengulangi kembali. Hanya aja ada satu hal yang saya sesali dari ibu ini. Karena dia itu tidak menjelaskan detail dalam video klarifikasinya apa sih penyebabnya, kenapa dia muntah-muntah, kemudian kenapa sampai muncul ayat yang random. Dan di awal itu memang dia shock ya, itu kan ekspresinya shocknya dia sampai mengungkapkannya dengan ada cerita serem gitu teman-teman. Ya bagi saya memang narasinya juga salah, narasinya sangat salah, walaupun sebenarnya bukan menjelek-jelekan gereja kalau bagi saya. Jadi yang kita tuntut narasinya itu diperbaiki, bukan masalah dia menista agama atau enggak, itu kalau menurut saya. Sekali lagi kalau ada yang berbeda pendapat boleh setuju, boleh tidak setuju. Saya bukan membela, tetapi saya menunjukkan bahwa ya saya sebagai orang Kristen pasti mengampuni ibu ini. Demikian aja video kita kali ini, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.